Ya, halo semuanya. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi tentang diferensial ya. Dengan saya, Bu Lilis Widayanti SPD MPD, saya ngajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini kita akan mengulas tentang diferensial pada masalah ekonomi gitu ya. Mungkin untuk sebelum kita ke penerapan ekonominya, kita pahami dulu apa itu diferensial gitu ya. Mungkin kalian semua sudah pernah belajar tentang diferensial yang dulu namanya kalau tidak salah turunan. Kalau tidak salah ya. Ya, turunan alias turunan. Diferensial alias derivatif atau turunan. Baiklah, kali ini kita mulai dengan apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah diferensial atau fungsi sederhana, kemudian sifat-sifat diferensial, kemudian eh, optimisasinya, nilai-nilai ekstrim, dan diferensial fungsi majemuk. Mungkin untuk diferensial fungsi majemuk bukan kali ini, cuman mungkin akan ada di video selanjutnya, gitu ya. Kita akan membahas hingga eh, optimisasi dan nilai ekstrimnya. Ya, nah inilah tokoh-tokoh yang cukup eh, bersejarah untuk masalah kalkulus ya, karena derivatif atau diferensial atau turunan ini termasuk dalam masalah kalkulus. Nah, yaitu beliau Gottfried Wilhelm Leibniz dan Sir Isaac Newton. Ya, mungkin yang belum tahu wajah-wajahnya seperti ini. Oke, rambutnya keriting-keriting gitu ya. Ala-ala khas zaman dulu. Ya, kita santai saja. Yang penting kalian paham semua gitu ya. Ya, diferensial, derivatif, atau bisa kita panggil itu turunan. Nah, ini materi cukup apa ya, cukup banyak penerapannya di teknik informatika, di penerbangan, kemudian di ekonomi, dan juga bisa jadi di kehidupan sehari-hari ya. Cuma mungkin kita tanpa menyadari itu adalah masalah turunan. Oke, kali ini kita akan belajar tentang ekonomi gitu ya. Oke, saya mulai dari konsep turunan dahulu. Konsep turunan kita mulai dari gambaran seperti ini. Kalau kita lihat ini ada satu kurva, di mana kurva ini ada titik CFC yaitu ya. Kita lihat di sini ada titik CFC, kemudian ada titik EXFX. Nah, oke, ada garis PQ ya, di mana P itu CFC tadi dan juga Q itu adalah XFX. Baik, di sini kita perhatikan ada tali busur atau garis gitu ya, garis PQ di mana kita lihat bahwa gradien atau MPQ, gradien dari garis PQ ini adalah delta Y per delta X gitu ya kemarin ya. Delta X-nya adalah X minus C ya. Kemudian delta Y-nya adalah Fx minus Fc gitu ya. Jadi kita punya delta Y-nya Fx minus Fc dan delta X-nya adalah X min C. Oke, apa yang terjadi dari konsep tali busur ini atau dua garis ini, yaitu bayangkan ketika X mendekati C, yaitu X mendekati C gitu ya, hampir dekat, kemudian hampir dekat, sampai hampir mendekati C, ya, maka kita bayangkan garis ini pun juga akan seperti ini jadinya, ya. Oke, nah X-nya mendekati C, akhirnya seperti ini garisnya yang perubahannya. Kemudian sampai X-nya bertempat di C gitu ya. Nah, di sini Oke, garisnya yang seperti yang ada di hijau ini, garis hijau. Oke. Nah, ini disebut bahwa gradien ya atau garis
atau kemiringannya akhirnya adalah limit X mendekati C dari Fx minus Fc per X minus C. Nah, konsep inilah yang selanjutnya kita sebut sebagai turunan. Gitu ya. Oke, jadi turunan adalah di mana ketika turunan pertama fungsi f di x sama dengan c gitu ya, notasi f aksen c didefinisikan sebagai berikut, yaitu f aksen c sama dengan limit x mendekati c fx minus fc per x minus c ya. Kemudian notasi lainnya selain f aksen c adalah dfc per dx, y aksen c, f aksen x, dy per dx gitu. Ini adalah beberapa notasi-notasi yang kita kenal sebagai diferensial, turunan, atau derivatif. Oke, ini contohnya. Saya mulai dari, oke maaf. Kita kembali ke slide. Oke, di sini tadi sampai ini ya. Oke. Baik, dari konsep turunan tadi kita akan punya contoh seperti ini supaya kalian bisa lebih paham lagi, yaitu f aksen x. Misal ada f aksen x di mana kita tahu bahwa kita punya fx-nya adalah 1 per x ya. Gitu. Oke, kita tentukan f aksen 3. Berapa sih f aksen 3? Kalau F3 aja kita bisa langsung masukkan ya. F3 yaitu 1 per 3. Tapi yang diminta adalah F aksen 3. Sebagai konsep seperti yang ada di konsep turunan, kita punya limit X mendekati 3, di mana Fx minus F3 itu sama dengan X minus 3. Oke, sampai di sini mungkin bisa dipahami. Kemudian kita masukkan bahwa Fx sama dengan 1 per X gitu betul ya. Dikurangi F3 yaitu 1 per 3. Dari mana 3? 3 ini adalah sebagai C-nya gitu ya. Ini sebagai C-nya. Kemudian, oke. Karena kita ingin mencari turunan dari F3 ya. Jadi limit X mendekati 3, 1 per X minus 1 per 3 per X minus 3. Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami. Kemudian limit X mendekati 3 yang atas yaitu 1 per 3 itu berapa ya? Kok jadi seperti ini ya? Kira-kira bagaimana? Oke, mungkin bisa saya jelaskan di atas sedikit. Jangan di sini. Oke, mungkin di sini aja ya. Yaitu 1, kita jadikan ini 3X gitu ya. Oke, karena apa? Kita akan menyamakan penyebut. Jadi yang atas ini akan berubah menjadi 3 karena 3X bagi X itu kan 3 ya. Dikurangi X kan begitu ya. Asal muasalnya per X minus 3. Oke. Nah, ini artinya apa? Artinya lagi adalah 3 minus, ini jadinya 3 minus X per 3X gitu ya. Nah, akhirnya dikali dengan 1 per X minus 3. Akhirnya berubahlah kenapa ini jadi 3 min X kali 1 yaitu 3 min X. Kemudian 3X kali X minus 3 yaitu jadi seperti ini. Semoga tidak bingung ya. Nah, oke, ini minusnya saya keluarkan ya. Minusnya saya keluarkan jadinya ini minus keluar jadi X minus 3. Kemudian yang bawah tetap. Baik. Apa yang akan terjadi? Ada yang sama, jadi kita bisa mencoretnya karena ini sama ya. Dan dipastikan tidak 0 karena X-nya hanya mendekati, jadi tidak akan sama dengan 0. Oke, jadi mendekati X-nya mendekati 3 itu artinya ini tidak akan sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 tentunya tidak boleh langsung dicoret gitu ya. Sehingga ini adalah minus 1 per 3 per X atau sama dengan min 1 per 9. Jadi itu jawabannya. Baik. Namun mungkin kalau harus menggunakan konsep seperti ini, kita lebih panjang prosesnya. Nah, tenang saja, mungkin karena kalian adalah bukan orang matematika begitu ya. Jadi tidak harus menggunakan konsep turunan ini untuk menjelaskan
Bagaimana mendapatkan f aksen 3? Karena matematikawan dahulu sudah memiliki beberapa aturan atau teorema yang akan mempermudah dalam perhitungan selanjutnya ya. Oke, ini contoh-contoh dari turunannya atau hasil dari penemuan matematikawan dulu, itu beberapa sifat dari turunan atau bisa dikatakan ini adalah aturan ya untuk mencari turunan ya. Ketika yang pertama adalah ketika fx sama dengan k, di mana k itu adalah konstanta, kita akan memiliki turunannya adalah 0. Ya, artinya bisa dikatakan secara bahasa kita sehari-hari bahwa ketika ada suatu konstanta, misal fx sama dengan 2 gitu ya. Fx sama dengan 2, maka turunannya adalah 0. Fx sama dengan 5, berarti turunannya fx-nya adalah juga 0. Kemudian ketika kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat r, ya, x itu variabelnya, r itu adalah konstanta, yaitu pangkatnya, maka kita akan memiliki turunannya adalah dx pangkat r per dx, ya, atau sama dengan, nah ini aturannya, mungkin ini yang sering kali kita akan gunakan gitu ya, r-nya turun gitu ya, kemudian r-nya ini menjadi dikurangi 1. Oke, kemudian fx sama dengan k kali x pangkat r. Bagaimana kalau ada konstanta pengalinya? Ya, konstantanya tetap k gitu ya. Untuk x pangkat r-nya turunannya adalah kali r x pangkat r min 1. Seperti yang ini tadi gitu ya. Oke, kemudian jika fx sama dengan dan gx itu suatu fungsi gitu ya. Turunan dari penjumlahan mereka itu sama juga dengan turunan masing-masingnya gitu ya. Sekali lagi, turunan hasil penjumlahan atau hasil pengurangan dari fx dan gx gitu ya. Itu sama juga dengan turunan masing-masing fungsinya. Jadi kalian nyari f aksen x dulu, nyari g aksen dulu itu bisa. Sama aja gitu ya. Kemudian ketika kita punya fx dan gx gitu ya. Kemudian turunan dari pembagiannya itu punya rumus bahwa f aksen x atau punya aturan gitu ya, f aksen x dikali gx dikurangi fx dikali g aksen x per g kuadrat x gitu ya. Oke. Nah, mungkin di sini ada yang masih kurang yaitu oke, ini untuk pembagian syaratnya adalah tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Oke, baik. Mungkin saya tambahkan untuk perkalian gitu ya. Ada aturan perkaliannya yaitu ketika kita mencari dfx tapi kali gitu ya. dfx dikali ya, ini adalah turunan dari gx gitu ya. dx gitu ya sama dengan ini adalah f aksen x kali gx ditambah fx. Nah, ini untuk perkalian. Hari ini tadi kelewat gitu ya. Nah, untuk turunan ya dari f aksen x kali gx ini adalah ini. Nah, ini ada lagi aturan rantai ya. Aturannya banyak sekali, Bu. Nah, tidak perlu dihafalkan karena kita cukup praktek saja nanti. Misal saya punya Y sama dengan FU dan di mana ternyata di dalamnya itu yaitu U itu sendiri itu adalah suatu fungsi yaitu GX gitu. Nah, jadi bagaimana mencari Y aksen? Y aksen gitu ya. Nah, pertama adalah kita perlu menurunkan DY terhadap DU. Nah, kemudian DU-nya sendiri kita turunkan terhadap DX gitu ya. Sehingga ketika mau menurunkan Y aksen ya terhadap DX gitu, maka kita akan memiliki dua turunan DY per DU dikali dengan DU per DX. Nah, itulah contohnya ketika kita punya
suatu fungsi gitu ya, fx2. Nah, disuruh mencari aksen gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah disuruh mencari f aksen x2 jika turunannya adalah x kuadrat plus 1 gitu ya. Di mana x tidak boleh sama dengan 0. Baik, kita cek di sini. D per dx dari fx kuadrat itu sama dengan x kuadrat minus 1 gitu ya. Nah, kita lihat bahwa di sini ada melibatkan aturan rantai di mana di dalamnya ada x kuadrat. Jadi ini kalau diturunkan yaitu menjadi gitu ya. Ya, ini akhirnya ini akan menjadi seperti ini. F aksen X2 ya. Turunan dari ini adalah F aksen X2 dikali 2X. Dari mana 2X? 2X adalah turunan dari X kuadrat gitu ya. Ya seperti ini tadi ada D per DU. Nah, DU-nya pun ya di dalamnya ini adalah U. U-nya juga diturunkan terhadap X gitu ya. Sehingga kita punya turunan dari X kuadrat adalah 2X. Yang di dalamnya juga sampai di dalamnya diturunkan. Kemudian ini kita tadi punya X kuadrat plus 1. Kemudian ke bawah lagi jadinya F aksen X kuadrat sama dengan X kuadrat plus 1 dibagi 2X. Nah, karena yang ditanyakan adalah F aksen X kuadrat, maka kita sudah selesai. Jadi adalah F aksen X kuadrat sama dengan X kuadrat plus 1 per 2X. Gitu. Nah, selain turunan pertama, gitu ya, turunan kedua, ketiga, keempat, gitu ya, atau turunan tingkat tinggi, gitu ya, kita juga punya, gitu. Nah, contohnya Fn x sama dengan d per dx, gitu ya, dari Fn min 1x. Maksudnya apa? Misal turunan keempat itu adalah turunan keempat itu didapatkan dari menurunkan turunan sebelumnya, turunan ketiga mungkin gitu ya. Contohnya, kalau kita punya f aksen x berarti kita menurunkan fx-nya. Kalau kita mencari turunan kedua, maka kita menurunkan kedua kalinya dari fx-nya. Jadi diturunkan lagi kedua kali. Begitu juga untuk turunan ketiga, keempat, kelima, atau sampai ke n, berarti kita akan menurunkan seberapa. Kalau turunan kelima berarti menurunkan sebanyak 5 kali. Oke, contohnya, misal kita punya Y sama dengan 4X. 4X pangkat 3 plus sin X gitu ya. Oh ya, trigonometri ya ini. Melibatkan trigonometri. Ya, akhirnya apa? Ini kita turunkan pertama kali yaitu 12X kuadrat ditambah turunan dari, ini mungkin saya kasih catatan gitu ya, sin X gitu ya. Turunannya adalah itu adalah cos ya. Cos X. Jadi ini. Nah, kalau cos X sendiri kalau diturunkan akan menjadi minus sin X. Oke, jadi maka Y aksennya adalah 24X. Ini diturunkan lagi. 12 kali 2 itu 24X. Minusnya, ini minus itu karena turunan ya dari cos X per dx itu adalah berapa? Minus sin X gitu ya. Gitu. Nah, contoh lagi turunan pertama dari fx. Nah, ini kita punya berapa? Mungkin bisa ditebak yaitu 3x kuadrat plus 6x ditambah 0. Ini ya. Atau 3x kuadrat plus 6x. Kemudian turunan pertama, nah ini hati-hati kita menggunakan yang aturan yang mana? Ya, aturan perkalian yang tadi ya. Kita menurunkan dulu tadi F aksen yang pertama dulu ya. Jadi 3x kuadrat
ya, ini 3x kuadrat kan ya, yang pertama ini turunannya dikali x kuadrat plus 2x plus 3, ditambah yang kedua adalah turunan yang keduanya ini ya. Jadi x kuadrat x pangkat 3 plus 1, yang belakang ini adalah turunan dari yang kedua ini. Oke, kemudian kita semua buka, jadi 3x kuadrat kali x kuadrat, 3x kuadrat kali 2x, 3x kuadrat kali 3. Ini pun juga akhirnya x pangkat 3 kali 2x, hasilnya adalah 2x pangkat 4, x pangkat 3 kali 2, jadi 2x pangkat 3, 1 kali 2 itu adalah 2x adalah 2x, kemudian 1 kali 2 adalah 2. Oke, selanjutnya 3x kuadrat dengan 2x pangkat 4, 3x pangkat 4 dengan 2x pangkat 4 hasilnya adalah 5x pangkat 4. Kemudian 6x pangkat 3 dengan 2x pangkat 3 hasilnya adalah 8x pangkat 3. 9x kuadrat, ini 9x kuadrat, ini 2x, ini tambah 2. Oke, hasilnya adalah ini. Kemudian disuruh mencari turunan pertama dari ini tadi ya. X plus 3 per x kuadrat plus 1, kita pakai aturan yang untuk pembagian. Oke, jadi tadi sudah ada di aturannya, yaitu turunan pertama, untuk turunannya ini dulu, dikali turunannya ini, dikurangi turunan dari yang kedua ini, ya gantian gitu ya. Dikali asalnya ini tadi dibagi gx pangkat 2 gitu ya. Oke, penyebutnya dipangkatkan 2. Oke, hasilnya ini. Kita buka kurungnya, perkaliannya, akhirnya ketemu. Oke, ada lagi. Kalau kita punya Y sama dengan 15, maka dy per dx-nya adalah 0. Kemudian ketika kita punya Y sama dengan x pangkat 3, maka turunannya adalah 3x kuadrat. Ini saya rasa gampang sekali gitu ya. Oke, mungkin bisa dipahami. Ini pakai aturan perkalian tadi. Yang bawah juga pakai aturannya. Oke, kalau ini kita menggunakan aturan rantai gitu ya. Y sama dengan 5 kali 3x plus 4 kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Kita pakai aturan rantai ya. Jadi kita turunkan ini dulu. 5 ya. Kita andaikan ini adalah U gitu ya. Nah, jadi ini 2 dikali 3x. Nah, plus 4 pangkat 1 gitu ya, pangkat 1 dikali turunan yang ada dalamnya, turunan dari U-nya yaitu 3 gitu ya akhirnya. Sehingga kita punya yaitu 3 kali 2 kali 5 berapa ini? 3 kali 2 itu 3 kali 2 itu 6 kali 5 30 ya. 30 dikali 3x plus 4 gitu ya. Sehingga kita punya ini adalah 90x. Nah, ini adalah plus 120. Oke, hasilnya benar ya. Baik, sebelumnya saya hapus dulu. Oke. Baik, yang ini bagaimana dengan yang ini? Sama, kita pakai aturan rantai juga. 15 dikali, nah kita jangan turunkan dulu yang di dalam. Kita andaikan aja ini misal U gitu ya. Sehingga kita punya ini, oke U, ini pangkatnya 14 gitu ya. Sedangkan yang di dalam ini kita turunkan lagi, yaitu 6x plus 5, itu aturan rantai. Baik, kemudian yang 9, 3x plus 9, kita disuruh mencari dx per dy gitu ya. Ya sama aja, kita bisa membaliknya 1 per dy per dx, yaitu 1 per 3. Gampang. Yang ini adalah turunan pertamanya, turunan keduanya itu berarti ini diturunkan, turunan ketiganya berarti didapatkan dari turunan kedua diturunkan lagi. Nah, sampai turunan keempatnya kita dapatkan 24. Seperti itu. Baik, kemudian sampai turunan kelimanya akhirnya 0.
Nah, ini adalah titik ekstrim ya, di mana kita menggunakan derivatif kedua atau turunan kedua untuk menentukan titik kritis suatu fungsi. Ya, langkah-langkahnya adalah derivatif pertama atau turunan pertamanya kita samakan dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai kritis maksimumnya ya, atau minimumnya. Bisa maksimum, bisa minimum. Contohnya, ketika kita punya nilai kritis di X sama dengan 0, ya, kita masukkan ke dalam f aksen X-nya gitu ya. Apabila turunan keduanya itu kurang dari 0, ya ini aturannya, maka titik maksimum relatif pada X0 ya. Oke, kemudian apabila ketika kita masukkan X0 tadi dan kita dapatkan lebih dari 0, maka titik minimum relatif pada X0 dan Fx0. Oke, jadi apabila f aksen X-nya 0, maka uji derivatif kedua gagal dan tidak dapat disimpulkan secara pasti dan harus kembali uji derivatif pertama atau uji derivatif yang lebih tinggi. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita gambar, gitu ya. Nah, turunan kalau misalkan kita punya kurva diturunkan, gitu ya. Nah, misal kita punya kurva seperti ini, gitu ya. Kalau diturunkan itu akan menjadi suatu kurva, ya. Suatu kurva misalnya seperti ini. Nah ini kalau misalkan diturunkan lagi akan menjadi suatu garis seperti inilah, gitu ya. Nah, ketika kita punya suatu titik gitu ya, di mana X0 gitu ya, dan maaf, X0 itu di sini. Nah, di mana X0, oke, dan di mana turunan kedua itu kita masukkan X0-nya ya. Nah, oke, kita masukkan ternyata dia didapat kurang dari 0 atau di bawahnya gini ya. Nah, itu berarti adalah titik minimum gitu ya. Untuk yang di sini tadi, titik minimum. Nah, jadi kita menggunakan turunan keduanya ya untuk menentukan dia itu titik maksimum atau titik minimum. Contohnya ini Y sama dengan Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi 7/2 X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 dengan interval 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Tentukan lokasi ya, lokasi nilai maksimum dan nilai minimum. Yang pertama kita tentukan dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya kan ini ya. Oke, kita cari dulu pembuat nolnya, yaitu X ternyata adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 6. Kemudian nilai kritisnya berarti adalah 6 yang berada dalam interval ini gitu ya. Nah, coba kita substitusikan 6 ini ternyata punya pasangan minus 13. Kita substitusikannya ke yang pertama, ke Fx. Nah, kita cek dulu 6,-13 itu termasuk titik minimum atau titik maksimum gitu ya. Kita turunkan dulu, kita cari di turunan keduanya, yaitu F aksen 2X sama dengan 2X minus 7 gitu ya. Kemudian F aksen 6 sama dengan 2 kali 6 dikurangi 7 sama dengan 5, di mana 5 itu adalah lebih dari 0. Maka titik 6,-13 itu menjadi minimum relatif. Oke, kita lihat aturannya tadi kalau hasilnya lebih dari 0, ya minimum relatif gitu ya. Oke, kemudian contoh lagi nilai-nilai fx di ujung-ujung titik domain ya F2 sama ini ya. Kita bandingkan. Ternyata F2 tadi 52/3, terus ini 48,1/3 gitu ya. Nah, maka minimum absolutnya itu di min 13 bila X-nya sama dengan 6
dan maksimum absolut bila X-nya adalah 10. Ya, kita lihat bahwa di interval 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10 tadi itu, gitu ya, minus 13 atau pasangan dari 6 tadi, itu menjadi minimum absolut dan 10 merupakan maksimum absolut atau mutlak gitu ya. Oke, ini contoh sedikit tentang penerapan dari turunan, yaitu tentang elastisitas permintaan, yaitu yang mana suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Nah, dia punya rumus ya, elastisitas itu sama dengan Q aksen D atau turunan dari banyaknya permintaan dikali harga per banyaknya permintaan. Oke, jika mutlak dari elastisitas ya, kita namakan mu lah, mu D itu lebih dari 1, maka disebut elastik. Sedangkan mutlak dari mu D itu sama dengan 1, namanya elastik uniter. Kemudian mutlak dari mu D itu kurang dari 1, namanya adalah inelastik. Oke. Nah, di sini penerapan turunan pertama digunakan ya. Jadi misal kita punya QD itu adalah 25 min 3P kuadrat, tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Nah, coba tingkat elastisnya ya yang ditanyakan, berarti kita mau nyari mu D-nya di mana kita butuh Q aksen D. Q aksen D kita dapatkan dari sini ya. Akhirnya min 6P. Nah, kita masukkan di sini dan P. Nah, ketika P-nya 5 ya, sekarang P-nya adalah 5. Maka kita punya hasilnya adalah elastisitasnya adalah 3. Ini disebut elastik. Oke. Kalau elastisitas penawaran, nah ini contoh penerapannya. Untuk rumusnya sama gitu ya. Oke, tetap sama kayak permintaan tadi. Ini contohnya ketika kita punya QS sama dengan min 200 ditambah 7P kuadrat. Nah, berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10? Kita punya ini. Oke, kita masukkan. Kita butuh Q aksen S. Baik, kita punya 7P ya turunannya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus tadi. Nah, sedangkan P-nya adalah 10, kita masukkan. Sama dengan 2,8. Baik. Ya, terima kasih. Itu tadi adalah materi awal kita untuk masuk ke materi diferensial untuk minggu depan. Atau video selanjutnya kita akan membahas beberapa penerapan diferensial dalam bidang ekonomi dan juga diferensial fungsi majemuk. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.